Kita semangati pada berakhiri dengan mana semangatku? Terima kasih. Ini oleh Allah disediakan tempat. Kalau kamu curhat itu kepadaku. Iya. Bapak-bapak kalau sedang sedih jangan curhat kepada teman sekantor lawan jenis. Ya, itu bahaya itu. Iya. Sebaliknya ibu juga begitu. Jadi menyediakan curhat melakukan pengaduan, ya mengadu boleh mengeluh kepada Allah, mengapa tidak, itu tentang keadaan dirinya, dan itu diberi tempat. Sholatlah yang khusyuk, engkau akan mendapatkan saluran itu. Pak Dahlan minta separuh bicara, habis selesai Pak Dahlan baru Bapak. Oh iya, Wassalatu wassalamu ala Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah Masjid Baitul Syukur yang berbahagia, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Syukur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa pada pagi hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026, Masjid Baitul Syukur masih menyelenggarakan sholat subuh jamaah dilanjutkan dengan kajian sholat subuh. Marilah kita awali dengan bersyukur dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini Ustaz kita Ustaz Burkon Hasbi masih berada di rumah sakit, dan insya Allah nanti untuk kajian akan diisi oleh duet dari takwil masjid. Yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Taharadais Magister Humaniora, dan kemudian dilanjutkan Prof. Bambang Sumarjoko Magister Pendidikan. Untuk tinggal tunggu, marilah kajian bahasa subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti setelah kajian kita tetap sarapan bersama yang telah disediakan oleh Allah jamaah Masjid Baitul Syukur. Kita semangati pada berakhiri dengan mana semangatku? Terima kasih kepada yang terhormat Ustaz Haji Taharadais Magister Humaniora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Syukur, pengajian pengganti ini melanjutkan yang Jumat lalu yang tadi saya baca.
rakaat pertama dan kedua tadi gandeng itu. Jadi hum fiha khalidun, kemudian walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tadi ngeradul sedikit, tapi sudah saya ulang, insya Allah betul tadi. Mengapa saya katakan lanjutan? Karena yang kemarin saya telah pulang, saya merasa kok tidak memberikan semacam penjelasan atau alasan mengapa orang yang khusyuk sholatnya, yang meninggalkan kegiatan yang tidak berguna, yang menunaikan zakat dan seterusnya itu menjadi orang yang berbahagia. Itu. Jadi kemarin itu kan mencoba menjelaskan khusyuk itu bagaimana gitu dan seterusnya. Menurut kami tanda-tanda itu memang bisa membuat orang bahagia. Coba kita lihat ya. Setelah qad aflahal mu'minun, kemudian alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Orang yang khusyuk itu sholatnya itu kan berarti sedang taqarrub ilallah, sedang mendekat kepada Allah, sedang DDP kepada Allah. Orang yang khusyuk sholatnya itu berarti bermunajat kepada Allah. Dia berbisik-bisik, tidak perlu keras. Itu kepada Allah, memohon kebaikan dan yang lainnya. Jadi orang yang khusyuk sholatnya itu sekali lagi orang yang sedang dekat sekali dengan Allah, orang yang sedang memohon dan dalam tertentu juga berdialog dengan Allah dengan suara yang lembut. Dicontohkan seperti Zakaria itu misalnya, ya, dia Nabiullah ini ketika berdoa kan dengan suara yang lembut gitu. Nah, orang yang dekat dengan Allah itu kan sebetulnya mendapatkan tempat untuk mengungkapkan kesedihan hatinya, mengungkapkan persoalan yang dia miliki. Jadi orang yang sholat khusyuk yang tadi itu merasa dan mencoba dekat kepada Allah itu memiliki tempat untuk curhat. Menurut psikologi, orang yang dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah yang berat, itu memerlukan pelepasan, memerlukan bahasa populernya itu curhat itu. Nah, ini oleh Allah disediakan tempat. Kalau kamu curhat itu kepadaku. Iya. Bapak-bapak kalau sedang sedih jangan curhat kepada teman sekantor lawan jenis. Ya, itu bahaya itu. Ya. Sebaliknya ibu juga begitu. Jadi menyediakan curhat, melakukan pengaduan, yang mengadu boleh mengeluh kepada Allah, mengapa tidak, itu tentang keadaan dirinya, dan itu diberi tempat. Sholatlah yang khusyuk, engkau akan mendapatkan saluran itu. Kita ucapkan misalnya yang berkali-kali itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami
menyembah hanya kepada Allah, kita mohon pertolongan. Kita menyadari semuanya bahwa Allah Somad, Allah itu tempat bergantung. Maka kita gantungkan kepada beliau, jangan kepada yang lain, apalagi kepada dukun. Iya. Orang bersedih masa-masa mencari pelarian. Ada yang dengan minum-minum, disangka dengan minum-minum itu sedihnya hilang. Ternyata kan tidak. Begitu pengaruh alkoholnya hilang, ya kemudian sedih lagi. Yang lebih ngeri juga kalau di tempat minum-minum itu ada yang menemani lawan jenis. Nah, itu menjadi lebih jauh lagi melenceng. Jadi dengan demikian, insya Allah seorang yang mukmin ketika memiliki masalah, maka kemudian melarikan, mengadukan persoalan yang berat itu kepada Allah, tempat kita bergantung, tempat kita memohon pertolongan. Saya kira ini sebuah solusi yang bagus, dan kemudian kita juga melihat itu, insya Allah benar ya. Dunia Muslim itu meskipun kebanyakan itu masyarakatnya miskin, tetapi angka bunuh diri itu relatif rendah. Bangsa lain misalnya Jepang, itu kan makmur lah, makmur Jepang itu makmur itu. Tapi kita akan melihat angka bunuh dirinya itu kan tinggi. Karena apa? Karena tidak memiliki tempat curhat seperti kita. Iya. Jadi kalau sudah berat betul, ya kita sujud berlama-lama. Kita ucapkan Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kula pasrah bongkoan, sudah berkurang beban ini. Kalau perlu sujudnya lama sampai gelundung sedikit gitu. Sudah, kita berbagi dengan Allah. Iya, kami tawakal, kami mohon taubat, dan semuanya itu kan kembali kepada Allah. Kula wangsulaken Gusti menapa ingkang kula sandang, kula raos aurat sanget niku dhateng panjenengan, monggo. Kalau dibacotke ya boleh, pun dinapak-napakke kula manut gitu. Nah, karena kita akan sebagai hamba Allah gitu. Insya Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim sahun. Sungguh bahagia, yaitu orang yang khusyuk, orang yang dekat dengan Allah, orang yang berbisik-bisik, orang yang menyerahkan seluruh persoalannya itu kepada Allah, sehingga tidak kemudian sepenuhnya kepada dirinya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Saya kira kalau masih wajar, ya, normal gitu, orang yang berbuat banyak, apalagi itu kebaikan, itu kan hatinya merasa marem gitu. Katanya sukses besar itu apabila seorang berhasil menyelesaikan sesuatu gitu, dan sesuatu itu bermanfaat kepada yang lain. Nah, ini saya kira juga nyata, yeah. Dan sebaliknya, mereka yang menghamburkan waktu tanpa perbuatan yang jelas, tanpa kebaikan, itu mestinya gitu, kalau belum terlalu kental sekali rasanya ini jauh dari kebaikan, mesti merasa menyesal. Yeah. Jadi mereka yang memanfaatkan waktu itu dengan baik itu untuk
untuk hal-hal yang baik, itu dalam dirinya akan ada energi positif. Gitu. Dan energi positif ini mengalahkan energi yang negatif, yang kemudian hidupnya itu merasa lebih senang. Gitu. Dan kalau guruannya ya ada guruannya gitu. Ya marilah kita berbuat baik, beramal saleh gitu. Wong berbuat jelek dengan berbuat baik itu diteke ya tuwa dhewe ya gitu. Artinya orang berbuat baik itu kemudian tidak cepat tua, tidak gitu. Ataupun sebaliknya gitu. Podo-podo itu dhewe gitu. Prosesnya menua itu ya kita isi dengan kebaikan. Mengapa tidak? Yeah. Ya saya tidak nyebut orang, tapi di antara kita ini ada yang kegiatan sosialnya itu luar biasa. Jadi 24 jam itu sebagian itu untuk kegiatan kemasyarakatan itu. Ya. Alhamdulillah. Ini. Jadi orang-orang yang sibuk, ya, yang beramal salih itu menimbulkan rasa senang di dalam dirinya, dan akan muncul potensi kebaikan itu lebih besar daripada sebaliknya. Yang ketiga apa toh? Walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang yang menunaikan zakat. Kami singgung kemarin, termasuk di sini meskipun disebut zakat itu termasuk juga infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Itu kan satu kesatuan. Hanya kemudian dikelompokkan oleh ulama kita. Orang yang memberi itu hatinya senang kok. Yeah. Orang yang memberi itu hatinya senang. Jadi orang yang memberi kok gelo, penyakit ini, hati-hati. Gitu. Yeah. Orang yang memberi banyak senang, itu sehat. Orang memberi banyak gelo, itu negatif, hati-hati. Wah, sing tak cemplung ke momok biru, sebulannya aku nggawa coklat lah, itu loh ya, itu kaleng masjid itu loh, ya, uwak itu ternyata yang nampak biru, kesuwen ditutut, dilebokke. Setelah keluar itu, atau setelah di rumah dilihat, wah aku mau nggawa sing coklat ya, ngerti ya coklat, enggak boleh, ini enggak sehat. Mestinya semakin banyak itu semakin senang. Dan tidak hanya yang berinfak, tidak hanya yang bersedekah, yang diberi juga sangat senang. Yeah. Kalau enggak percaya coba. Nanti yang senang itu yang memberi senang kalau dia benar, kemudian yang diberi senang, para malaikat juga senang mendoakan. Dan Allah melihat orang yang berbuat kebaikan itu dengan sebuah senyuman. Gitu. Ada itu hadisnya, entah riwayatnya sahih apa enggak, itu bisa dilihat. Tapi ada itu. Jadi orang yang bersedekah, orang yang berinfak pada setahun tertentu berzakat, itu dirinya senang, yang memperoleh dari perbuatannya itu senang, para malaikat juga mendoakan agar perbuatannya itu diterima Allah. Meskipun ada cerita itu di satu Jumatan atau gimana gitu, ada kaleng beredar itu. Ketika sampai kepada salah satu jamaah ngambil itu, ternyata uangnya banyak, lama dicari gitu, yang dicari yang kecil gitu. Nah, kemudian dapat dimasukkan, ternyata ada yang merah jatuh ketika itu. Yang di belakangnya ngambil uang itu, terus pak gitu ya, dengan kode, karena Jumatan kan nggak boleh bicara.
diberikan uang 100 itu. Nah, si orang ini mengira jamaah di belakangnya itu minta ratusannya tadi itu dimasukkan dengan cepat, dimasukkan ke kaleng tadi, sambil hatinya, wah kok yo hebat iki gitu. Setelah selesai, yang jamaah tadi memberitahu, bapak tadi itu yang merah itu uang bapak jatuh gitu, kalau saya kembalikan gitu. Wah beliau ini karu-karuan gitu. Ini salah loh bapak, ini keliru loh. Karena kalau kita itu mengacu kepada tingkatan yang tertinggi, itu kan kita itu berinfak, bersedekah itu kan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak termasuk albir. Albir itu kebaikan papan atas, kecuali atau sebelum mereka menginfakkan harta yang dicintainya. Karakteristik seorang beriman itu kan banyak sekali. Yang salah satunya diantaranya pada ayat itu, laisal birro, menggunakan kata bir lagi sama. Laisal birro antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya itu. Yang disebut albir itu bagi yang beriman itu ada sejumlah ciri, yaitu wa atal mala ala hubbihi, yaitu terhadap mengeluarkan harta yang dicintainya. Jadi kalau kategori ini yang dipegang, maka sesungguhnya gitu, yang terbaik itu yang harus kita berikan gitu. Bagaimana dengan memberikan pakaian bekas meskipun pantas gitu? Kalau mengacu kepada firman ini ya itu baik, tapi harus dibeli yang baru. Diberi yang baru. Kalaupun tidak baru ya uang wujudnya, itu wujudnya uang. Jadi kalau hanya sebagian hanya pakaian bekas saja, meskipun diperhalus dengan pakaian pantas, itu belum memenuhi kriteria ini. Setahu saya nyun sewu kalau mboten, ketika ada kegiatan sosial kemudian ada edaran mohon pakaian pantas, pakaian bekas pantas itu, kita kemudian kan mengeluarkan pakaian kita itu. Ijek apik, ijek seneng tekek tengen. Apik seneng tekek tengen. Serah seneng iki. Jahitannya meletot di sebelah kan kiri. Wah, warnanya wis kluwu, diserahkan bagian serahkan kiri. Bagus kanan, bagus kanan, bagus kanan. Kurang seneng kiri, jelek kiri. Yang diberikan panitia yang mana? Yang kanan apa kiri? Yang kiri. Ini berarti bertentangan dengan perintah itu. Mestinya yang kanan. Itu wong sing kanan sih seneng kok gitu. Ya sudah, yang kiri enggak apa-apa asal masih baik. Tapi diimbui. Gitu. Ya misalnya diberi imbui uang. Ada seseorang yang melepas bajunya yang sudah agak lama itu kepada siapa saja yang tidak dipilih-pilih. Biasanya dia masukkan kresek gitu. Kemudian kalau dia bepergian dikasihkan kepada orang. Misalnya dia punya kriteria tukang becak sing tuwa misalnya gitu, misal saja itu. Kemudian dia berikan. Tapi dia tidak hanya memberikan itu saja. Di samping kresek itu ada lembaran uangnya. Itu. Jadi yang bernilai sesungguhnya yang lembaran itu, tapi karena ini juga masih pantas, masih baik, mudah-mudahan juga termasuk sedekah. Selalu begitu.
Jadi memberi itu tidak mesti harus kepada yang dikenalnya. Saya kira baik itu. Meskipun urutannya itu memang orang tua, keluarga, yatim, miskin yang dekat, baru yang lain-lain. Kalau urutannya memang seperti itu. Orang yang dekat sekali dengan Allah, orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik, orang yang senang bersedekah, berinfak, itu bahagia loh. Insya Allah itu. Tapi jangan tadi itu, ya. Jangan ngisi merah karena jatuh diambil yang belakangnya. Yang berikutnya yang memegang amanah. Oh maaf ya. Yang berikutnya itu yang menjaga kemaluannya gitu. Ini juga sebuah fakta gitu. Kalau orang yang mengumbar, orang yang seenak-enaknya, semaunya maksud saya itu tidak menjaga, itu kan juga menjadi, sebetulnya dia itu kan menjadi persoalan, iya, menjadi persoalan dan membuat masalah yang nanti akan berakibat kepada dirinya. Itu. Kalau yang baik ya seperti diatur dalam agama itu, menikah dengan satu istri, satu tidak banyak, gitu. Karena syaratnya berbuat adil. Sedangkan berbuat adil itu sulit. Maka sebetulnya satu saja. Yeah. Loh, dua kan boleh, ya boleh saja. Masna wa sulata wa ruba itu. Satu atau masna, dua atau tiga atau empat boleh itu. Ada yang menerjemahkan itu kan katanya wa Pak itu. Wa itu dan. Jadi dua dan tiga dan empat gitu. Dijumlah. Oh ya wes gitu. Remuk umur hidupmu gitu. Kalau kamu nekat seperti itu, apalagi menafsiri seperti itu. Nyuwun sewu loh. Saya berpendapat gitu itu ada yang kemudian nyanggal. Padahal durung ngerasa kayak enak itu bocah luwe kasih. Lah kurang ajar to niku. Jadi kembali ini yang serius ya satu saja lah, satu saja. Karena untuk berdua itu ada syaratnya dan syarat itu sulit untuk dilaksanakan. Jaga, jangan diumbar, jangan disanggon-gon gitu. Nanti di mana-mana itu kemudian menimbulkan masalah. Jadi laki-laki mencok boleh, tapi nggak boleh ketika mencok itu nelek gitu. Katanya ada ungkapan gitu. Ya kadang-kadang ada kedekatan tertentu terbatas loh, ya. Itu ya bisa, tapi juga kemudian jangan di sembarang tempat karena memang diatur. Ulama Solo ada, ya. Kalau saya sebutkan namanya sebagian panjenengan mengenal. Itu kan pernah hampir saja kena gerbek di Magelang. Ya, karena tidur di tempat seorang perempuan, kalau keliru janda gitu. Tapi kemudian bisa membuktikan dan menjelaskan kepada teman-teman itu bahwa itu sudah dinikah. Sudah dinikah tetapi tidak mengundang tetangga, sehingga tetangga mengira itu apa ya kumpul kebo atau semacam itu. Kalau Muhammadiyah itu memang menganjurkan nikah itu resmi. Nikah itu resmi. Jangan dipisahkan. Jadi kalau resmi itu mempunyai bukti. Kalau tidak itu nanti kasihan, ya. Pihak perempuannya kasihan karena tidak memperoleh hak-hak dia sebagai istri.
Rodok ketahuan ini keterangannya. Jadi orang bahagia, mengapa dia bahagia? Karena dia dekat dengan Allah. Mengapa dia bahagia? Karena dia menggunakan waktunya dengan baik. Mengapa bahagia? Karena dia itu berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu. Mengapa dia bahagia dan tidak banyak masalah? Karena mencukupkan dan menjaga diri. Anunya itu. Yang terakhir, menjaga amanat dan janji. Orang yang memegang amanah itu kan enak, enak gitu. Coba bandingkan dengan orang yang korupsi, oh kasihan, kasihan. Dia betul hidup mewah, dia betul kesana kemari merasa hebat gitu. Tapi saya percaya gitu, kehidupannya tidak sepenuhnya bisa semeleh, karena ada bayang-bayang kalau sampai ketahuan seperti apa itu, habis saya itu gitu. Jadi menjaga amanah itu ya enak gitu, mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik, kemudian tidak berlaku misalnya yang sekarang sangat mencolok ya korupsi itu gitu. Meskipun sekarang ini semakin kecil semakin jarang, pemimpin yang tidak korupsi itu kan semakin jarang sekarang ini. Karena apa? Karena mereka mengidolakan hidup mewah, mengidolakan hidup mewah. Sebetulnya kan ya Kijang Second kan ya sudah hebat gitu. Ada yang senyum ini gitu. Mengapa harus Alphard atau yang lainnya yang lebih mahal gitu. Malah ya orang kan bertanya, gajimu piro kok duwe mobil sebagus itu. Jadi dikejar kemewahan itu, menjadi hedonis. Hedonis itu mengikuti kesenangan duniawi tanpa batas. Kalau perlu melanggar aturan, melanggar hal-hal yang lain. Ya, di sini agama memberikan tuntunan itu. Hadirin, saya kira itu mengapa bahagia? Itu. Ya karena dia dekat dengan Allah. Dia menggunakan waktu dengan baik. Dia berbagi dengan orang yang kekurangan, orang miskin. Dia menjaga kemaluannya. Dia memegang amanah dan memegang janji. Tulis dan rekam. Tulis dan rekam. Kasihan ya Pak Wowo ya. Tak kau nulis dan rekam sekarang keluar terus gitu. Keluar terus gitu. Ini demo-demo sudah luar biasa, bahkan berani merusak. Kita bagaimana? Posisinya sulit. Posisinya sulit. Jangan bicara kasar gitu, apalagi kepada presiden gitu. Ada yang mengatakan lagi bicara lembut ya ora digubris. Wong bicara keras kasar saja juga tidak tidak diperhatikan gitu. Ya kita mohon kepada Allah pertolongan. Kalau sudah ada pertolongan itu datang, itu sesuatu yang berat pun juga akan menjadi mudah. Karena sesungguhnya semua ini di tangan beliau. Sudah habis nih waktunya. Tadi sudah didesain itu. Berduet dengan Pak Dayat. Pak Dayat nih. Nyun sewu, saya mau bepergian. Jadi ini mau pulang ngadus kupiur terus berangkat. Jadi santapan jasmaninya itu nanti cuma saya bayangkan saja. Kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita termasuk orang
beriman yang berbahagia. Di antaranya memiliki ciri-ciri yang disebutkan dalam ayat yang kami kutip tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.